Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Dan hari ini tentu pembahasannya akan seru banget, akan meriah banget, karena kalian juga tahu nih dari baju gue pakai baju Batman. Dan tentunya akan bahas Zack Snyder Justice League yang lagi rame banget. Ya mungkin bisa gue bilang seminggu terakhir itu memenuhi timeline Twitter, Restore the Snyderverse dan lain sebagainya. Nah, jadi Justice League Snyder Cut ini nih berdurasi 4 jam 2 menit. Didirect sama Zack Snyder itu sendiri dan musik komposernya tentu Junkie XL. Jadi beda ya untuk yang 2017 dan yang Zack Snyder ini dari segi musik komposernya beda, tone filmnya beda, plot ceritanya itu paling banget bedanya. Kelihatan banget deh bedanya. Nah, langsung masuk aja kalau kayak gitu. Ini itu tayang di HBO Max, tapi buat kita yang di Asia itu masih bisa nonton di HBO Go. Itu kalau nggak salah keluarnya itu tanggal 18 Maret jam 2 siang. Dan HBO Go itu down. Jadi namanya itu HBO Go down saat itu. Sampai jam 4 sore itu baru bener-bener bisa ditonton untuk Justice League Snyder Cut. Nah, begitu hype-nya, begitu orang tertariknya nonton Justice League ini, sampai platform streaming sebesar HBO pun bisa down. Nah, keren banget, dan ini berbudget itu 70 juta US dollar hanya untuk CGI 4 jam. Menurut gue ini sangat amat murah dan sangat amat hasilnya bagus banget, memuaskan banget. Kalau kalian bilang CGI-nya kok aduh kurang nih kayak nonton mainan ya, apa yang bisa kalian harapin 4 jam film dengan budget 70 juta gitu. Jadi menurut gue ini udah oke banget. Nah, perasaan gue nih setelah nonton ini jujur sedih. Kenapa sedih? Karena gue tahu gitu loh, kita tahu yang nonton Justice League Snyder Cut ini, kita bisa lihat visi misi Snyder di Justice League ini tuh jauh besar banget, tapi sayangnya ini nggak dilanjutin. Ini harus berhenti di sini aja. Jadi ini hanya memuaskan fans dan kita aja yang penasaran sama Zack Snyder Justice League ini. Kurang lebih sinopsisnya sama lah. Bruce Wayne dan Diana, dia itu mengumpulkan para superhero untuk melawan yang akan datang gitu. Yang kalau misalnya di Zack Snyder ini bukan spoiler, tapi yang akan dilawan itu adalah Darkseid gitu. Jadi ada Steppenwolf juga yang turun, tapi bukan menjadi main villain ya, tapi main villain itu adalah Darkseid gitu. Kalau kalian lihat di Justice League atau Justice League 2017 itu kalian bisa lihat kalau musuhnya itu Steppenwolf dan dia yang dominan dan lain sebagainya. Tapi di Zack Snyder ini beda banget. Buat kalian yang udah nonton, siapa tahu sama nih feel kita abis nonton Zack Snyder ini. Dan jujur gue sangat amat puas. Gue nonton ini tuh bener-bener 4 jam full, nggak gue pecah-pecah gitu. Kalau nggak salah ini tuh ada 6 part, karena mungkin untuk orang yang gue pengen nonton 1 part dulu gue cicil jadi series itu bisa banget gitu. Tapi kalau kalian punya waktu 4 jam tuh gue saranin banget, karena nggak akan terasa dan nikmatin banget sih. Ini superhero yang bener-bener gue jujur, gue pribadi tuh pengen banget DC punya ciri khas, DC punya identitas di Zack Snyder Justice League ini. Ini film superhero yang menurut gue sangat idealis ya. Dari Snyder terlihat banget dia itu membuat film ini based on komik banget. Jadi bisa dibilang ini best comic book movie banget gitu. Jadi untuk kalian yang baca komiknya, untuk kalian yang ngikutin DC itu pasti bisa banget ngerasa gila ini film keren banget gitu. Tapi mungkin untuk kalian yang gak ngikutin DC atau kalian pengen nonton superhero, ada Batman, ada Superman, ada Wonder Woman, aduh itu mungkin akan sedikit PR untuk kalian. Akan jadi banyak pertanyaan, akan jadi kok kayak gini, kok kayak gitu gitu. Nah itu akan banyak banget pertanyaan. Tapi untuk kalian yang penasaran, pengen ngikutin universe-nya, pengen tahu karakter-karakternya, bisa banget dinonton Zack Snyder Justice League ini. Untuk film yang belum punya stand-alone movie-nya, kayak The Flash belum ada, Cyborg belum ada, Aquaman belum ada, Wonder Woman mungkin udah ya, itu pengenalan karakternya itu dapat banget di Zack Snyder Justice League ini. Jadi menurut gue kalau kalian bilang aduh kelamaan nih introduce karakternya, The Flash, Cyborg kok lama banget gitu ya, menurut gue wajar karena mereka belum punya film stand alone-nya. Dan jadi di sini bener-bener emang 4 jam itu adalah waktu yang pas untuk kenalin karakter satu persatunya. Dan menurut gue sangat cepat dan sangat menurut gue bisa lah kena. Buat kita yang nggak kenal Cyborg, itu bisa banget kenal Cyborg di sini. Perbedaannya lagi mungkin dengan Justice League 2017, itu terlihat dari dialog, tone film mungkin kalian bisa kerasa banget. Gue lupa ya, mungkin ini teori lah. Jadi katanya Justice League 2017 itu hanya mengambil 30% dari Zack Snyder Justice League ini gitu. Nah inilah yang membuat, yang gue bisa bilang Zack Snyder Justice League ini tuh kayak film baru, film yang secara utuh bisa jadi
tontonan buat kalian yang nonton 2017 tuh akan ngerasa beda banget, totally beda banget. Di sini Batman-nya terlihat menjadi leader, balik lagi menjadi leader, bukan menjadi Batman yang sedikit egois. Dan kalau di Justice League ini tuh bener-bener ya udah, ini identitas karakter superhero DC loh, karakternya tuh kayak gini loh, dan tone-nya itu dibikin dark dan lain sebagainya gitu. Mungkin ya gue paham banget ini bukan superhero yang bisa dinikmatin dengan semua umur, sangat-sangat segmented. Kayak setiap tindakannya itu semua punya motif, sangat punya motif. Sesimpel Cyborg kenapa sih mau jadi superhero, kenapa mau join jadi Justice League, itu tuh ada motifnya, semua tuh dijelasin di sini. Dan yang gue suka adalah di Justice League ini, Cyborg itu adalah salah satu karakter yang paling mungkin kita nggak tahu tentang karakter Cyborg ini. Tapi Zack Snyder Justice League ya, itu menjadi momen penting. Cyborg itu menjadi kunci utama di film ini. Dia ngenalinnya bagus. Cyborg juga terbuatnya dari Mother Box ya, yang kalau kalian tahu di Justice League ini, itu punya motif yang kuat banget untuk dia menyelamatin dunia. Ibarat di third act-nya aja, di endingnya pun, itu menurut gue actionnya itu gila banget. Di sini Steppenwolf sangat amat berbeda banget dari segi karakter, treatment di karakternya juga itu beda banget. Jadi menurut gue Zack Snyder Justice League itu sayang banget nggak dilanjutin, karena menurut gue ini bisa menjadi universe DC yang gede banget dan yang keren banget. Di sini kalian bisa ngelihat juga perbedaan-perbedaan dari segi karakter Lois Lane, The Flash. Ini The Flash ya, mungkin gue ceritain The Flash itu dia masuk Speed Force, oke? Buat kalian nih yang nggak tahu Speed Force itu salah satu powernya The Flash gitu, dan dia di Zack Snyder Justice League itu bener-bener The Flash itu masuk ke Speed Force gitu. Sedangkan Justice League 2017 itu dia bener-bener masih mencari tahu kekuatannya, itu perbedaannya sangat jauh banget. Di Zack Snyder ini juga kelihatan bahwa dia tuh udah nge-treat karakternya sebegitu bagus untuk dibuat stand alone-nya. Kayak kalau kalian nonton Aquaman itu jadi film yang 1 billion lah. Bagus banget, sukses banget. Nah di Zack Snyder itu masuk akal. Kenapa si Arthur ini, Aquaman-nya itu kayak gak mau lah ke Atlantis gitu. Dan konflik-konflik yang dia ada Aquaman itu udah ada hint-hintnya di Justice League Zack Snyder ini. Nah itulah yang membuat gue sedikit sedikit sedih lah. Kenapa film yang universe-nya udah dibuild sebagus ini, dari segi ceritanya dan lain sebagainya harus ya gugur gitu. Dan ya faktanya juga mungkin Justice League 2 dan 3 udah nggak akan ada, dan itu Zack Snyder udah bilang sendiri juga. Kalau dibilang kekurangannya ya mungkin ya selalu pasti film itu ada lah, minim gitu kekurangannya. Dari gue itu slow motionnya itu over banget, sangat amat over. Faktanya 10% dari film ini berdurasi 4 jam, slow motionnya itu 10%, gila. Menurut gue ada beberapa adegan yang sebenarnya kayaknya nggak perlu di slow mo, tapi ya balik lagi treatment sutradara. Kalau kalian nonton Zack Snyder dari film Watchmen, dari film 300 gitu, itu slow mo-nya itu ya emang ciri khas dia gitu. Dan mungkin terakhir ya, gue suka banget sama musik komposernya, Junkie XL, itu gila banget. Itu ciri khas banget, apalagi gue paling merinding itu pas di Themyscira yang di tempat Amazon, itu gila banget. Itu menurut gue kayak wah gila, merinding. Waktu Superman datang pun itu back sound judulnya Flight itu juga bikin gue merinding. Jadi wah, ini paket lengkap sih. Mungkin kalian harus nonton ini dengan volume yang full karena dari audio cerita itu akan kena banget. Seperti itu kalau review dari gue. Tapi kalau trivia-trivianya mungkin kita berharap ya The Power of Fans bisa mengeluarkan Restore the Snyder Cut. Semoga itu terjadi, dan semoga Batman bisa, Ben Affleck mau jadi Batman lagi, Henry Cavill diperpanjang, Wonder Woman dan sebagainya. Kan ini udah menjadi suatu cast yang merani superhero-nya itu udah top banget. Film ini sejauh ini udah dapat profit $650 juta, gila. Dengan budget 70 juta dia udah dapat profit segitu. Oke, seharusnya pihak studio mau lah ya untuk melanjutkan ini gitu loh, karena responnya cukup positif. Scoring dari gue itu 8,5/10. Jadi film terbaik 2021 versi gue. Oke, segitu aja review Justice League Snyder Cut dari Movie Freak. Buat kalian nih yang udah nonton, gue pengen banget dong komen-komennya. Gue pengen banget jujur, karena gue pengen tahu gimana nih respon kalian ketika nonton Zack Snyder Justice League. Apalagi buat kalian udah nonton Justice League tahun 2017. Nah itu pasti akan kelihatan banget bedanya. Nah, segitu aja dari Movie Freak. Jangan lupa follow sosial medianya Movie Freak, Twitter, Instagram, TikTok tentunya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen di YouTube-nya Movie Freak. Segitu aja review dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!